Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah bioremediasi dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa, SSI, MBio. Dengan judul tugas kami mekanisme utama dalam bioremediasi. Nah, salah satu kekayaan Indonesia adalah memiliki tanah yang subur. Namun, seiring perkembangan zaman, kesuburan tanah di Indonesia sebagian besar telah tercemar, disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan efek berupa limbah sehingga mencemari tanah. Nah, dapat kita ketahui bahwa bioremediasi merupakan proses penguraian limbah organik atau anorganik dari polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan mengontrol, mereduksi bahan pencemar dari lingkungannya. Bioremediasi terjadi karena enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme yang memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Nah, hal inilah yang disebut dengan Berikut ada jenis-jenis bioremediasi. Yang pertama ada biostimulasi, bioaugmentasi, dan bioremediasi intrinsik. Nah, biostimulasi merupakan proses penambahan suatu nutrisi dan oksigen ke dalam suatu situs atau tempat yang tercemar, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas pada tempat tercemar tersebut. Nah, biostimulasi ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang dimiliki oleh bioremediasi, yang pertama, bioremediasi akan dilakukan oleh mikroorganisme asli yang sudah ada yang sesuai di lingkungannya pada bawah permukaan dan tersebar dengan baik secara spesial pada bawah permukaannya. Kerugian dari bioremediasi ini pengiriman secara aditif dengan cara yang memungkinkan aditif tersedia untuk mikroorganisme bawah permukaan berdasarkan geologi lokal bawah permukaannya. Nah, faktor optimal proses bioremediasi. Yang pertama, adanya populasi mikroba yang mampu menurunkan polutan. Yang kedua, keberadaan kontaminan terhadap populasi mikroba. Dan terakhir, faktor lingkungan. Ada jenis tanah, suhu, pH, oksigen, atau akseptor elektron lainnya, serta nutrisi. Nah, remediasi ini, menurut Gordon Ray, penggunaan mikroba yang berupa bakteri atau fungi untuk mendekomposisikan polutan-polutan toksik untuk menjadikan komponen-komponen yang kurang toksik. Menurut Cookson Jr., metode untuk mengaplikasi prinsip-prinsip biologi untuk menghilangkan bahan-bahan kimia yang berbahaya dari air, tanah, dan lumpur. Nah, berikut ada diagram mikroorganisme dan mekanisme bioremediasi. Yang pertama, bioremediasi ini tersusun dari mikroorganisme yang berupa mikroalga, bakteri, fungi, dan yeast. Dari mikroorganisme ini terdapat dua mekanisme. Yang pertama ada mekanisme bioabsorpsi, yang kedua ada mekanisme bioakumulasi. Nah, pada mekanisme bioabsorpsi ini terjadi proses pasif sampai biomasa mati dan hidup. Yang pada mekanisme bioakumulasi terjadinya proses aktif yang terjadi hanya biomasa hidup saja. Nah, pada pembahasan ini terdapat bioakumulasi atau bioakumulasi atau fitoakumulasi, kedua biotransformasi, ketiga fitostabilisasi, keempat fitovolatilizasi, dan terakhir kelebihan dan keunggulan proses bioremediasi.
Nah, yang pertama tuh ada bioakumulasi atau fitoakumulasi, yang merupakan penumpukan dari zat-zat kimia seperti peptisida, metil merkuri, dan kimia organik lainnya yang di dalam atau sebagian tubuh organisme. Dasar pengertian bioakumulasi ini dikembangkan oleh ilmuwan pada tahun 1870-an yang menemukan fenomena perilaku bahan kimia dalam lingkungan dan makhluk hidup. Bioakumulasi adalah jumlah dari dua proses, biokonsentrasi dan biomagnifikasi. Biokonsentrasi adalah pengambilan dari suatu organisme yang hidup dari medium, misalnya udara, melalui kulit, insang, dan paru-paru. Sedangkan biomagnifikasi adalah informasi tentang kontaminan dari organisme di atasnya. Nah, bioakumulasi mencakup proses intra dan ekstraseluler, di mana serapan pasif hanya berperan terbatas dan tidak terlalu terdefinisi dengan baik. Oleh karena itu, biomasa hidup hanya digunakan untuk bioakumulasi. Nah, penyebab dari bioakumulasi ini, bioakumulasi dalam tubuh makhluk hidup akan berbahaya tergantung beberapa faktor. Yang pertama ada cara penerimaan xenobiotik. Bioakumulasi xenobiotik dalam makhluk hidup masuk ke dalam tubuh melalui tiga cara. Yang pertama karena sentuhan kulit, inhalasi, dan oral. Xenobiotik masuk ke dalam sel dan mempengaruhi kinerja sel tersebut. Yang kedua ada distribusi xenobiotik. Xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh terdistribusi dan bertumpuk pada jaringan yang rentan diserangnya. Sifat reaksi zat xenobiotik dan jumlah xenobiotik terkumpul yang mempengaruhi lamanya zat tersebut akan berpengaruh pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zulfa. Selanjutnya, dampak dari bioakumulasi. Yang pertama itu, bioakumulasi dapat merusak kesehatan sistem makhluk hidup, baik itu pada manusia maupun pada hewan. Kemudian yang kedua, bioakumulasi juga dapat merusak keseimbangan karena dampak panjang yang diberikan pada rantai makanan. Fitoakumulasi merupakan proses bioremediasi yang menggunakan tanaman hidup untuk menghilangkan, menghancurkan, juga memindahkan kontaminan dari lingkungan. Nah, fitoakumulasi ini merupakan penghilang kontaminan dari tanah, dan juga air permukaan menggunakan tanaman hidup. Fitoakumulasi terjadi ketika kontaminan yang diambil dari tanah tidak terdegradasi dengan cepat sehingga terjadilah akumulasi. Selanjutnya, biotransformasi. Biotransformasi merupakan kemampuan suatu organisme untuk mengubah atau mensintesis suatu bahan kimia menjadi bahan kimia yang lain atau menghilangkan senyawa tersebut. Nah, saat bioremediasi ini terjadi, enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi polutan beracunnya dengan mengubah struktur polutan kimianya. Nah, proses bioremediasi ini pada banyak kasus dapat berubah menjadi biodegradasi, itu di mana polutan beracun terdegradasi menjadi struktur tidak kompleks sehingga dapat mengubah polutan Nah, selanjutnya fitostabilisasi merupakan proses penyimpanan tanah dan sedimen dengan menggunakan bantuan vegetasi dan juga imobilisasi polutan beracun. Nah, mekanisme proses ini dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk mentransformasikan polutan di dalam tanah menjadi senyawa non-toksik tanpa menyerap terlebih dahulu polutan tersebut ke dalam tubuh tumbuhan. Nah, teknik ini itu digunakan untuk mengurangi mobilitas dan ketersediaan hayati bahan pencemar di lingkungan sehingga bahan pencemar tersebut tidak masuk ke dalam air tanah dan juga ke dalam rantai makanan. Selanjutnya kita akan bahas mekanisme kerja fitoremediasi dalam reduksi zat polutan. Yang pertama yaitu phytoaccumulation atau phytoextraction yang merupakan proses tumbuhan menarik zat kontaminan dari dalam tanah. Yang kedua ada rhizofiltration yang merupakan proses akar tumbuhan menarik zat kontaminan. Yang ketiga ada physostabilization yang merupakan proses tumbuhan menarik zat kontaminan tertentu ke bagian akar
Yang keempat, ada rhizole degradation yang merupakan proses tumbuhan menguraikan sel kontaminan dengan aktivitas mikroba. Kemudian yang kelima, ada phytodegradation yang merupakan proses penyerapan polutan oleh tumbuhan untuk proses metabolismenya. Dan yang keenam, ada phytovolatilization yang merupakan proses penyerapan polutan oleh tumbuhan dan merubahnya menjadi sifat volatil. Nah, selanjutnya fitovolatisasi yang merupakan proses menarik dan transpirasi zat kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang sudah terurai menjadi larutan sebagai bahan yang tidak berbahaya lagi yang selanjutnya akan diuapkan ke atmosfer. Kelebihan dan keunggulan dalam proses bioremediasi. Yang pertama, aman digunakan karena menggunakan mikroba yang alamiah, kemudian tidak menggunakan bahan kimia sehingga ramah lingkungan, tidak melakukan proses pengangkatan, tekniknya mudah diterapkan dan murah, dapat dilaksanakan di lokasi atau di luar, dan menghapus resiko jangka panjang. Kemudian ada kelemahan dalam menggunakan bioremediasi. Yang pertama, tidak semua bahan kimia dapat diolah, kemudian membutuhkan pemantauan yang intensif, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal, dan membutuhkan lokasi tertentu. Nah, adapun manfaat dari bioremediasi secara umum yaitu remediasi berbasis biologis mendetoksifikasi zat berbahaya, bukan hanya mentransfer kontaminan dari satu media lingkungan hidup yang lain. Yang kedua, bioremediasi umumnya memiliki daya perlindungan terhadap lingkungan yang lebih baik daripada proses pengolahan berbasis proses penggalian. Dan yang terakhir, biaya yang dibutuhkan oleh pengolahan situs limbah berbahaya menggunakan teknologi bioremediasi bisa jauh lebih rendah dari yang untuk metode pengolahan konvensional. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apa ada kekurangan? Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.